Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi, bersih, badannya wangi, dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir, supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran yang ke-6 dari pembelajaran tema 3 subtema 1. Mari kita perhatikan pembelajaran ini bersama-sama. Kita awali dengan materi ayo berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda ya, sebelumnya sudah kita pelajari ya. Ada bahan-bahan untuk membentuk benda, ada yang dari kertas, kayu, karet, kaca dan sebagainya. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai dengan benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Ya. Ini kita belajar untuk bermusyawarah, berdiskusi bersama-sama dengan teman satu kelompok. Ya. Nah ini tentang kita tentukan 5 benda yang akan diselidiki. Ya. Setelah itu tulislah hasil musyawarahnya. Jadi di sini benda yang akan diselidiki misalnya buku. Nah, buku setelah kita selidiki ternyata bahan dasarnya adalah kertas, begitu dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Apa keuntungannya? Ya, setelah bermusyawarah tentu kalian sudah mengerti ya. Bahwa dalam musyawarah ini banyak keuntungan yang bisa kita ambil. Misal, saling menghargai pendapat teman. Ya, yang kedua, bisa menyelesaikan keputusan dengan baik. Nah, itu salah satu beberapa keuntungan dari musyawarah dalam mengambil keputusan. Berikutnya, bagaimana cara menghormati pendapat teman? Ya, ketika bermusyawarah tentu ada teman yang berpendapat. Apa atau bagaimana cara menghormatinya? Tentu cara menghormatinya dengan misalnya menerima pendapat yang disampaikan dengan teman. Ya, yang kedua,
mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh teman. Jadi ketika ada teman menyampaikan pendapatnya, kita dengarkan dan kita terima sebelum nanti diputuskan hasil musyawarahnya. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Ya tentu ketika menghormati teman ya musyawarah akan berjalan dengan baik ya. Terjadi kerukunan, saling menghormati, begitu. Tidak terjadi kekacauan atau keributan. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ya, ini pengalamannya tentu beda-beda ya, masing-masing memiliki pengalaman sendiri-sendiri. Baik, kita lanjut pembelajaran berikutnya. Di sini ada ayo mencoba. Nah, setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terjadi, yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Ya, ini meneliti bahan-bahan yang terbaik untuk membuat sebuah benda. Kamu harus memilih benda yang tepat untuk membuat benda. Jadi memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Misalnya akan membuat kursi misalnya. Apa bahan yang tepat? Ya, tentu bahan yang tepat adalah dibuat dari kayu. Kalau misalnya kursi dibuat dari kaca, bisa apa enggak ya? Nah, ini harus dipikirkan ya. Kalau misalnya kaca dibuat dari kaca untuk membuat kursi, maka perlu dipikirkan tentang sifat bahan tersebut ya. Bagaimana atau harganya bagaimana? Ya, tentu tentu dipikirkan juga tentang kekuatan benda, sifat benda, atau harga dari benda tersebut ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan kalau misalnya akan membuat suatu benda. Contoh misalnya membuat kursi gitu ya. Buat kursi akan dibuat dari apa? Butuh bahan yang kuat. Nah, begitu kan? Bahan yang kuat, mudah dibentuk ya. Dan juga harganya murah ya, bahannya itu harganya murah. Tentu kita akan memilih kayu dibanding dengan kaca misalnya. Kalau milih kaca ya sifatnya kuat, tembus pandang. Tapi apakah kaca mudah dibentuk? Nah, ini perlu dipertimbangkan. Terus bagaimana dengan harga kaca? Ya, tentu perlu juga jadi pertimbangan ya. Bisa saja membuat kursi dari kaca ya bisa saja. Tapi bagaimana apakah bahan dasar kaca tadi itu memungkinkan untuk dibuat kursi misalnya ya. Tentu kalau dipaksakan dibuat pesan kursi dari kaca misalnya ya bisa saja, tapi tentu nanti harganya mahal. Terus bagaimana menjaga supaya kursi itu tidak mudah rusak karena kaca itu mudah pecah ya. Nah, kursi jatuh tiba-tiba pecah ya rugi kan begitu. Nah, tapi kalau dibuat dari kayu ya kayu itu kuat, kursinya jatuh ya tidak apa-apa, masih bisa dipakai lagi ya. Dan mudah untuk misalnya memperbaruinya. Misalnya patah, mudah diperbarui. Kalau kaca sudah pecah, bagaimana memperbaruinya? Ya itu anak mengapa kita harus memilih bahan yang tepat ya untuk membuat sebuah benda. Ya. Bahan apa saja itu bisa dibuat, hanya saja tepat apa tidak, ya sesuai apa tidak, itu sesuai dengan kebutuhan, ya sesuai dengan kegunaan, sesuai dengan fungsi dari benda tersebut. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Ya, tentu ini daun jendela ini bahannya akan buat dari apa? Apakah dari kayu, apa dari aluminium atau dari kaca? Ya. Ini tentu kita harus mengetahui sifat-sifat dari bahan kayu, aluminium atau kaca yang akan kita pilih untuk membuat jendela ini. Biasanya jendela rata-rata terbuat dari kayu ya. Karena mudah dibentuk begitu. Aluminium, bagaimana kalau misalnya dibuat dari aluminium? Ya bisa saja begitu ya, bisa saja, tapi apakah pantas? Nah, gitu ya. Atau apakah cocok kalau terbuat dari aluminium kan begitu. Disesuaikan juga ya. Atau terbuat dari kaca ya. Kaca ini selain dari kayu memang ada kaca jendela ini selain dari kayu memang ada kaca di tengahnya ya. Tapi apakah semuanya ini terbuat dari kaca? Nah, itu perlu dipertimbangkan juga ya. Nah, saat ini kan ada ya almari ya. Pintu almari terbuat dari kaca ada kan? Ya, ada juga ya.
Eh, apa namanya? Tentu disesuaikan ya. Karena sekarang sudah mulai ada kaca, almari itu terbuat dari kaca, tidak terbuat dari kayu. Ya, bahan semuanya terbuat dari kaca. Itu pun juga bisa, ya. Tetapi harus disesuaikan ya. Untuk apa almari dari kaca? Ya. Kegunaannya, nah, kegunaannya untuk apa? Tentunya kalau almari terbuat dari kaca itu tujuannya supaya isi lemari bisa kelihatan dari luar, ya. Maka tentu disesuaikan isinya, ya. Misalnya isinya untuk tempat piala, nah itu kan bagus, ya, karena piala itu tujuannya supaya bisa dilihat orang lain, kan begitu. Tapi kalau almari itu tujuannya memang untuk menyimpan benda yang tidak boleh dilihat orang lain, misalnya uang, gitu ya, disimpan dalam almari. Almari terbuat dari kaca, nanti kelihatan orang dari luar. Nah itu kan membahayakan ya. Uangnya satu lemari misalnya, satu lemari isinya uang tok, uang semua, tapi almari terbuat dari kaca. Terus almari terletak di ruang tamu misalnya. Itu kan membahayakan, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya almari itu diisi untuk piala, diletakkan di ruang tamu, ya, atau gelas-gelas yang nampak indah, itu bagus, ya. Tapi kalau uang, ya, itu tidak cocok karena sangat membahayakan. Jadi, Nana, untuk membuat benda itu disesuaikan, ya, bahan yang akan dipilih disesuaikan dengan kegunaan dari benda tersebut. Ya, untuk membuat jendela ini, mari kita selidiki bersama langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu, ya. Apa yang akan dibutuhkan. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini, perhatikan contoh. Misalnya, daun jendela terbuat dari almari, ya, terbuat dari bahan kayu. Nama benda daun jendela terbuat dari apa? Bahannya kayu. Apa kelebihannya? Kuat, ya. Beberapa jenis kayu bertahan sampai ratusan tahun. Kekurangannya dapat terkena rayap, mudah terbakar, itu kekurangannya. Kalau aluminium, daun jendela terbuat dari aluminium, apa kelebihannya? Ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangannya tidak tahan benturan keras. Ya, ini dari aluminium misalnya jendela terbuat aluminium, ya. Ketika menutup itu dengan keras gitu ya. Atau ketika dibuka kena angin terus nutup sendiri. Nah, ini kekuatannya beda dengan kayu, ya. Kalau kayu, ya, kena benturan keras tidak ada masalah, ya. Kalau misalnya terbuat dari kayu jendelanya, kalau jendela terbuat dari aluminium kena benturan keras, nanti bisa bengkok-bengkok, ya. Kalau sudah bengkok-bengkok, ya nggak bisa tertutup itu jendelanya. Tentu yang paling tepat adalah terbuat dari kayu, ya. Nanti ini bisa diisi sendiri ya, nanti kalian belajar mandiri ya. Di rumah diskusikan sama orang tuanya ya, kira-kira benda apa yang akan dibuat, terbuat dari bahan apa ya, bisa didiskusikan di rumah ya. Ya, anak berikutnya kalian perhatikan di sini. Ayo menulis ya. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. Penjelasan bentuk benda, warna, ukuran, dan bentuk. Ya, penjelasan bentuk bendanya terdiri dari warna, ukuran, dan bentuk. Terus fungsi benda. Nomor 3, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat sebuah benda tersebut. Ya, apa alasannya untuk memilih bahan yang digunakan benda itu? Alasannya apa? Apakah kuat, ringan, mudah dibentuk, ya, tahan panas, misalnya seperti itu. Menyebutkan kelebihan bahan tersebut, ya, kelebihannya itu, kelebihan benda itu apa saja. Terus menyebutkan kekurangannya bahan tersebut apa saja, ya. Ini latihan yang bisa dikerjakan di rumah dan didiskusikan sama orang tua ya. Biar nanti dikoreksi bersama-sama dengan orang tua. Kalian kerjakan dulu, nanti orang tuanya yang koreksi. Jadi kita belajar di rumah itu bisa belajar bersama ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan berikutnya. Meteran gulung disebut juga dengan meteran saku. Ya, ini ya, meteran ini meteran gulung, di dalamnya itu tergulung meterannya. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Ya, ini fungsinya bisa mengukur
yang panjangnya lebih dari 1 meter. Kenapa? Karena ini panjangnya sampai 15 meter ya. Misalnya mau mengukur lemari, mengukur daun pintu, panjang daun pintu misalnya. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu ya. Biasanya tukang kayu itu menggunakan meteran seperti ini ya, ketika akan mengukur panjang kayu yang dibutuhkan ya, atau panjang lantai itu berapa meter, itu biasanya dipakai oleh para pekerja bangunan ya. Siti akan menata ulang kamar tidurnya ya. Setelah menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ya. Ini Siti mau menata kamar tidurnya, tapi sebelum ditata, diukur dulu benda-benda tersebut apakah cukup ya. Misalnya panjangnya kamar itu misalnya panjangnya 5 meter misalnya. Siti punya almari yang panjangnya itu 2 meter. Ada 2 lemari ya, berarti kalau gitu 4 meter. Bisa masuk apa enggak lemari itu dalam kamarnya? Karena kamarnya itu 5 meter, almarinya itu 2 meteran, ya bisa masuk. Tapi apakah nanti cukup apa enggak ya, karena di kamar itu tidak hanya lemari kan, ada tempat tidur ya, dan macam-macam ya. Apakah cukup 1 lemari atau 2 lemari, karena ruangan tersebut juga perlu diisi benda yang lain, perlu diukur ya. Nah, hasil ukuran begini setelah Siti mengukur ya. Ada 254 cm. Ini berapa meter? Nah, coba perhatikan ya. 200 ya, ini 2 200 ya, 2, maka kita membacanya 254 cm, berarti ada 200 cm sama 54 cm. Yang 200 cm berapa meter? Ya, sudah tahu kan, kemarin sudah diajari ya. Untuk meter ini Nana untuk yang ukuran ratusan ya, di 200, 300, 300, 900, 400. Nah, ini yang bisa dari cm diubah ke meter. Jadi dari cm ke meter itu bisa diubah apabila ukurannya sampai ratusan ya. Ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau dibalik, 100 cm sama dengan 1 meter. Kalau 2 meter berarti berapa senti? 2 meter sama dengan 200 cm. Kalau dibalik, 200 cm berapa meter? 200 cm menjadi 2 meter. Begitu ya, ingat-ingat loh ya. Antara meter dan sentimeter itu bilangannya ratusan ya. Kalau meter cukup misalnya 2 ya. Kalau meter maka cukup 2 meter saja. Tapi kalau ke sentimeter menjadi 200 cm. Gitu ya. Ayo coba sekarang 5 meter berapa sentimeter? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar. Jawabannya 500 cm. Ayo lagi ya. 3 meter berapa sentimeter? Iya, jawabannya 300 cm. Satu lagi ya. 500 cm ya. Dari sentimeter diubah ke meter ya. 500 cm berapa meter? Iya, jawaban betul adalah 5 meter. Ya, sekarang dari meter diubah ke senti. Coba ayo. 3 meter berapa sentimeter? Ya, berapa? 300 ya. Karena dikali 100. 7 meter berapa sentimeter? Iya, jawabannya adalah 700 cm karena dikali 100. Kalau 9 meter berapa sentimeter? Iya, jawabannya adalah 900 cm. Ya, sudah paham ya? Ini untuk mengingat-ingat kembali seperti pelajaran sebelumnya. Nah, ini nanti bisa dikerjakan ya. Nanti akan ada tugas tersendiri anak ya untuk mengerjakannya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang nomor 2. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja.
Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Ingat, 200 cm. Ya, ini ada ini kalau membaca lengkapnya 250 cm. Ya. Berarti ini ada ratusannya. Yang ratusan nanti bisa diubah menjadi meter, ya. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. 250 cm, ya dipilih yang mana yang cocok, ya. Di antara 3 pilihan ini mana yang sama dengan 250 cm? Apakah 2 meter lebih 50 cm atau 200 cm lebih 5 cm atau 2 meter lebih 5 cm? Ya, mana yang cocok, ya. Nanti bisa dikerjakan sendiri, ya. Berikutnya anak-anak, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Nah, ada 2 meter ya. 2 meter ini diubah ke sentimeter. Mana yang cocok, ya? Apakah 120 ditambah 180 cm atau 2 meter ditambah 200 cm atau yang 200 cm? Ya, dicari mana yang tepat, ya. Ukuran 2 meter ini sama dengan ukuran yang mana di antara 3 ukuran ini. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Oh ya, sudah selesai ternyata anak, ya. Baik anak, berarti pembelajaran untuk pembelajaran 6 ini sudah cukup sekian. Kalian pelajari lagi di rumah, ya. Video ini boleh diulangi lagi dari awal, boleh diulang-ulangi terus, boleh dipelajari terus juga boleh, ya. Tentu semakin banyak belajar akan semakin banyak menambah ilmu, dan ilmu itu akan sangat bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa belajar dengan baik, bisa menyerap pelajaran dengan baik, bisa menerima ilmu dengan baik, dan juga bisa memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik. Amin. Sekian dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.